Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Tari sebagai moderator. Terima kasih Pak Darwito, Dr. Darwito untuk kesediaannya sebagai pembahas dan juga Mbak Happy sebagai reportase dan juga tim IT yang sudah membantu pagi ini. Baiklah, sesuai tadi yang sudah dikenalkan oleh Mbak Tari, kita pagi ini akan membahas proposal penelitian kami mengenai dampak pembatasan sosial berskala besar di komunitas terhadap kunjungan pasien COVID di rumah sakit Jabodetabek dan DIY. Ini outline presentasi saya pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka penelitian, metodologi, dan juga nanti akan membuka diskusi dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kenapa kita mulai dengan PSBB. Memang sekarang dari pemerintah mengenai pembatasan sosial itu sudah dimulai dari awal April dan kita mencoba untuk melihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik itu di Jabodetabek maupun DIY mengenai pembatasan sosial ini. Ada yang menyebutnya sebagai pembatasan sosial berskala besar, ada juga yang dengan pendekatan berbeda menggunakan pendekatan sosial saja, ada juga yang mengatakan pendekatan sosial berskala kecil. Itulah kenapa kita mengambil Jabodetabek dan DIY, juga nanti saya akan jelaskan, karena ada beberapa pendekatan yang berbeda-beda ini. Nah, kemudian kita akan coba lihat seberapa efektifkah dari pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda ini dan juga bagaimana atas pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ini. Nah, ini pendahuluannya, di mana pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dan belum ada tanda-tanda untuk berkurang, malah saya lihat hari kemarin ini pasien COVID positif itu melonjak sampai angka 2.000 di hari kemarin. Jadi, namun pemerintah juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk memitigasi COVID-19 ini, termasuk diantaranya adalah pembatasan sosial. Jadi untuk mengurangi penularan sehingga mengurangi ukuran puncak epidemi dan menyebarkan kasus dalam waktu yang lebih lama, mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Ini juga yang nanti akan kita coba lihat bagaimana layanan-layanan kesehatan juga terdampak baik itu positif maupun negatif dari kebijakan-kebijakan ini. Nah, ini kita lihat tren kasusnya itu dari laporan harian yang kita dapat dari COVID dalam angka sampai kondisi 26 Juni memang belum ada tanda-tanda untuk menurun. Nah, kemudian kita sudah melihat juga dari kebijakan PSBB yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pada prinsipnya memang kebijakan PSBB ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali pembatasan-pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Nah, pemberlakuan PSBB ini dimulai dari Ibu Kota Jakarta tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku, di mana ada permohonan dari kepala daerah, kemudian disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada prosedur, ada birokrasi tertentu yang harus dilewati untuk menetapkan PSBB ini. Nah, ini yang juga salah satu yang akan kita lihat di kebijakan ini. Jadi ada pro dan kontra juga di masyarakat. Yang pro mengatakan ini menjadi strategi untuk yang baik untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, namun di sisi yang lain juga ada kelonggaran masyarakat rentan tidak mematuhi PSBB. Nanti akan kita lihat di dua sisi, antara yang top down approach dan bottom up. Inilah yang menjadi permasalahan dan latar belakang penelitian ini, bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kunjungan COVID-19 di rumah sakit. Belum ada penelitian yang khusus mendokumentasikan bagaimana kebijakan terkait pembatasan sosial berhubungan dengan penurunan kasus COVID. Atau mungkin bisa saya bilang bukan belum ada, tapi mungkin sudah ada, tapi belum dipublikasikan seperti itu. Ada beberapa penelitian yang sudah menjadi referensi di dalam proposal ini juga mengenai efektivitas PSBB, namun kita lihat itu ada beberapa penelitian yang memang baru 1 minggu, 2 minggu, kemudian ada yang melihat hanya perspektif dari masyarakat saja.
Nah, ini tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini. Jadi tujuan umumnya adalah untuk mendokumentasikan dampak kebijakan terkait pembatasan sosial berskala besar terhadap masyarakat maupun adaptasi terhadap kenormalan baru terhadap penurunan kasus COVID. Nah, jadi tujuan-tujuan khususnya adalah pertama mendapatkan gambaran mengenai kebijakan-kebijakan terkait pembatasan sosial itu di Jakarta maupun di DIY. Yang kedua, mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tren harian kunjungan pasien COVID ke rumah sakit. Dan yang keempat adalah melihat hubungan dari kebijakan pembatasan sosial terhadap kunjungan kasus COVID ke rumah sakit. Nah, jadi manfaat dari penelitian ini kita harapkan dari penelitian yang kita coba lakukan ini bermanfaat bagi rumah sakit dalam mendokumentasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembatasan sosial di komunitas dan pengaruh pembatasan sosial dalam kunjungan ke rumah sakit, juga melihat upaya-upaya kesiapsiagaan rumah sakit dalam relaksasi pembatasan sosial. Yang kedua, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, terutama pemerintah lokal ya, dalam mengeluarkan kebijakan dan strategi dari pusat, daerah, sampai perangkat desa. Nah, ini kita juga menggunakan tools juga pedoman pembatasan sosial di RT RW. Dan untuk ilmu pengetahuan sendiri itu, penelitian ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tari di awal, ini menjadi bagian dari teman-teman penelitian terkait COVID-19 dalam forum Search Capacity. Ya, ini tinjauan pustaka, nanti akan saya gambarkan dalam kerangka teori. Jadi ada beberapa tools yang kita gunakan memang di sini. Yang pertama adalah tools-tools dari WHO mengenai adjusting public health and social measures in the context of COVID-19. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan juga ada mengacu kepada pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di RT RW dan desa. Dan yang paling penting adalah kebijakan mengenai Permenkes nomor 9 tentang PSBB. Nah, ini kerangka teori dari yang kita sudah kumpulkan. Kita ambil dari teori penyebaran penyakit menular atau communicable disease transmission dari John Gordon dan Lariche tahun 1950. Jadi ada 3 komponen dalam penularan penyakit di sini, yaitu agen, host, dan juga lingkungan, environment. Jadi kita melihat di sini bagaimana manajemen kesehatan masyarakat dari kebijakan sistem pembiayaan, SDM, infrastruktur itu bisa mempengaruhi ketiganya. Dan tentu saja hostnya ini adalah komunitas atau penduduk ini dari orang sakit menjadi sehat, orang sehat menjadi sakit, kemudian dipengaruhi oleh apa? Ada perilaku, umur, jenis kelamin, status sosial, tempat tinggal, kemudian lifestyle. Kita lihat banyak sekali juga mungkin pengendara sepeda akhir-akhir ini ya. Nah, itu penelitian lain lagi tentu saja. Dan untuk komponen lingkungan kita bisa lihat ada udara, air, vektor, manusia sendiri, pakaian, transportasi publik, dan inilah masuk kemudian instruksi lintas sektor, politik atau iklim, topografi, suhu, dan situasi bencana di situ untuk mengatur komponen lingkungan itu sendiri. Jadi adanya kebijakan-kebijakan menggunakan masker, kebijakan menggunakan cuci tangan sebelum menyentuh wajah, dan juga termasuk pembatasan sosial. Nah, itu yang ingin kita lihat bagaimana agen penyakit ini tidak mencapai ke hostnya itu. Bagaimana pemerintah bisa menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk membatasi dari interaksi antara host dan agen. Mengontrol lingkungan, membatasi interaksi antara host dan agent. Nah ini yang kemudian menjadi kerangka penelitian kami. Jadi kami akan melihat bagaimana manajemen kesehatan masyarakat itu dari kebijakan protokol yang tadi saya sampaikan, ada interim guideline-nya WHO, kemudian Kemenkes, mempengaruhi ke komunitas atau penduduk, sehingga orang sakit dan orang sehat ini berhubungan dengan instruksi lintas sektor yang tadi kita sampaikan. Dalam instruksi lintas sektor ada kebijakan-kebijakan, dan tentu saja ada kebijakan pembatasan sosial. Yang top-down approach adalah skala besar, di mana dalam kebijakan dari Kemenkes tadi ada peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya yang khusus terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang top-down approach-nya seperti ini. Dan dari bottom up, dari skala kecil, tadi kita lihat ada pedoman pemberdayaan masyarakat, itu pembagian tugas RT RW, informasi dan cara penyampaian seputar COVID-19, dan pemantauan logistik selama pembatasan, dan juga pemantauan dan laporan. Jadi bagaimana kedua approach ini kemudian berhubungan satu dengan yang lain, dan menciptakan sebuah efektivitas kebijakan untuk mengurangi orang yang sehat menjadi orang yang sakit tadi. Jadi disinilah poin-poin yang kita coba fokuskan dalam penelitian ini untuk diteliti. Jadi ada kebijakannya, kemudian dan pengaruhnya, persepsinya di masyarakat juga. Jadi seperti ini kerangka penelitian kami. Kita tidak akan berpanjang lebar lagi. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana model-model kebijakan pembatasan sosial yang ada di pusat dan atau di daerah, kemudian persepsi dari bottom up tadi, pemahaman terkait kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, dikomunikasikan oleh perangkat RT RW ke masyarakat, dan tren kasus harian kunjungan pasien COVID-19 di rumah sakit selama situasi pandemi. Bagaimana kebijakan pembatasan sosial berhubungan dengan tingkat kunjungan pasien COVID-19 di rumah sakit, dan bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi situasi pandemi COVID yang berhubungan dengan pembatasan sosial tersebut. Nah, desain penelitian ini kita coba menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional study. Kemudian tempat dan waktu penelitian adalah Jabodetabek dan DIY. Waktu penelitian 2 bulan, Juli Agustus, kita usahakan setelah ethical clearance diterima. Dan subjek penelitian adalah masyarakat dan rumah sakit yang ada di Jabodetabek dan DIY. Nah, cara pengumpulan data dan instrumen data kuantitatif berasal dari data primer yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian menggunakan lembar kuesioner online, serta hasil analisis data sekunder yang dikuantitatifkan. Sementara kualitatif berasal dari wawancara mendalam dengan subjek penelitian rumah sakit menggunakan hasil dari workshop online. Kami di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan juga telah melakukan workshop online mengenai Hospital Disaster Plan dan ICS, dan kita mendapatkan beberapa masukan justru dari rumah sakit bahwa ternyata PSBB ini ternyata tidak mengurangi kunjungan pasien COVID. Nah, itulah kemudian menjadi, mungkin nanti akan kita sebutkan juga, men-trigger juga kenapa kok gatel juga kalau ini nggak diteliti ya. Nah, ini waktu penelitian, kita harapkan ini sudah sampai pengajuan ethical clearance. Bulan 1 sudah lewat kemarin, ini kita masuk ke bulan kedua. Jadi itu saja dari saya mengenai presentasi proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi waktu dan tempatnya ke moderator Mbak Tari. Terima kasih, Mbak.